Jadi Pak, kita akan bincang tentang filsafat moral. Ya karena yang Renaissance kan genrenya filsafat. Ya. Dan ente orang yang tepat lah untuk bincang ini. Filsafat moral ya, kita yang paling dasar aja lah. Apa sih itu moral? Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini terasa istimewa karena saya ditemani oleh beliau. Tahun lalu beliau sempat mengisi di podcast kita, dan setelah setahun berselang kita jumpa lagi Pak C di sini. Pak Pendeta Dr. Dix Pasande, guru kita semua. Kaibah Pak C? Madeceng. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk kembali menyapa ya. Dan izinkan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara saya Islam. Semoga amal ibadah diterima Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya. Jadi Pak C, kita akan bincang tentang filsafat moral. Ya karena yang Renaissance kan genrenya filsafat. Ya. Dan ente orang yang tepat lah untuk bincang ini. Filsafat moral ya, kita yang paling dasar aja lah. Apa sih itu moral? Iya, itu sebenarnya mengingatkan pada tulisan di makam Immanuel Kant. Makamnya Immanuel Kant Ya, di Königsberg. Ada tulisan di situ, Coelum Stellatum Supreme Rex Moralis Intrame. Itu bahasa Jerman tempo dulu ya? Bahasa Latin. Bahasa Latin. Jadi artinya kira-kira ketika saya takjub dengan menatap cakrawala di atasku, tapi juga pada saat yang bersamaan ada kesadaran moral dalam diriku. Nah, moral lebih dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat personal dalam hal pertimbangan baik buruk, benar salah dari sebuah sikap atau tindakan atau reaksi kita terhadap sesuatu yang berada di luar kita. Nah, itu juga yang kemudian membedakan misalnya dengan etika. Beda ya? Ya, beda ya? Bahwa etika lebih ke sesuatu aturan-aturan norma yang berlaku secara umum dalam masyarakat atau dalam kelompok tertentu. Ya. Nah, di situ letak perbedaannya sebenarnya. Nah, memang selama ini sejak misalnya Ustadz sendiri tahu bahwa misalnya sejak Sokrates dan terutama Aristoteles misalnya dalam Nikomasia Etik itu pertanyaan yang paling mendasar adalah kata Aristoteles, what kind of person should I be atau mau jadi manusia macam apa saya ini, dan dari situ sebenarnya tuntutan moral itu muncul, sama seperti ketakjuban Immanuel Kant tadi terhadap kesadaran moral itu. Kira-kira begitu. Kenapa moral itu mesti menjadi sebuah persyaratan personal? Iya, karena pertama misalnya dalam pandangan Immanuel Kant misalnya, yang kemudian nanti dielaborasi misalnya oleh para pelanjut seperti misalnya Lawrence Kohlberg. Iya. Pensahahnya, komentatornya Immanuel Kant. Iya, misalnya bahwa sebenarnya kesadaran moral itu bertumbuh dan dia sesuatu yang
dinamis sifatnya, tetapi juga sekaligus sebenarnya tanpa harus menjadikan kita moralis, seorang yang moralis. Nah, di sini soal terminologi lagi bahwa Iya, iya, iya. moral adalah penting sebagai bagian dari tuntutan kita dalam kehidupan, tetapi moral kemudian bukan segala-galanya, bahwa karena ketika kita menjadi seorang moralis, misalnya seringkali kita Iya, mendengar iya, iya. terminologi Seorang itu, moralis. ya saya Anda itu seorang moralis dan segala macam. Anda immoral. Anda amoral. Karena seperti itu. Nah, moralis dalam hal itu sebenarnya adalah bahwa ada memang pandangan atau ada orang yang beranggapan bahwa segala sesuatu dapat diukur dari hukum-hukum moral atau tindakan moral. Nah, padahal tidak harus. Tidak harus. Jadi misalnya seorang moralis itu bahkan lukisan pun dilihat dari perspektif moral, Gimana itu? syair pun dilihat dari perspektif moral dan seterusnya. Jadi seolah-olah kehidupan ini segala sesuatunya adalah harus dilihat dari perspektif moral. Nah, tidak seperti itu sebenarnya. Tetapi bagaimanapun juga bahwa kita hidup terutama dalam perjumpaan kita dengan sesama, misalnya takaran-takaran dan kesadaran moral itu sangat penting misalnya dalam menuntun kita, terutama ketika kita mengambil keputusan misalnya. Saya kira seperti itu. Moral itu kan ada perdebatan juga tuh. Iya. Relativisme dan absolutisme. Iya. Gimana menurut Iya. Pak Pendeta ini? Iya, tetapi kan sebenarnya misalnya apa yang kemudian kan dalam sekali lagi ini kembali ke kita bukannya kantian ya. Iya, nggak apa-apa juga dia nggak apa-apa juga. Tetapi kan sekali lagi bahwa Ya. pada level pada satu ketika Ya. kita akan tiba kepada titik di mana sebenarnya ada nilai-nilai yang bersifat universal yang kemudian kita terima secara Di sini absolutisme ya, bahwa ada nilai-nilai yang kita Ya, ya. terima secara bersama yang kemudian memungkinkan kita untuk duduk secara bersama, yang kemudian itu misalnya dielaborasi misalnya dalam proyek etik globalnya Profesor Hans Kuhn misalnya, bahwa dalam berbagai tradisi dan terutama agama misalnya kita bisa duduk dan bersama-sama mencari titik temunya di situ. Ya, bahwa misalnya dalam hukum resiprositas misalnya, kan itu di dalam tradisi agama-agama itu ada bahwa kalau saya ingin dihargai oleh orang lain, ya sudah sejatinya saya harus menghargai orang lain. Kalau saya tidak ingin disakiti oleh orang lain, ya jangan saya menyakiti orang lain dan seterusnya. Nah, itu jadi absolutisme itu mempercayai ada postulat-postulat moral yang sifatnya universal. Iya, betul. Ya. Yang lintas keyakinan, yang lintas zaman bahkan. Iya. Tapi kemudian ini yang diturunkan menjadi ya semacam aturan norma itu yang bisa berbeda satu sama lain. Betul. Ya. Jadi juga yang mungkin yang membedakan moral dan etika ya. Iya, itu dia. Ya. Misalnya salah satu ya. Salah satu Ya, perbedaan. Ngopi dulu Pak Cih. Betul. Wah, iya. Bapak Terima kasih, dulu. hostnya luar biasa ini. Saya tidak bermoral juga kalau saya merokok di depan pantai. Tidak. Tetap bagi saya tidak soal, tetapi saya tidak tahu bagi pemirsa, biarlah pemirsa. Saya tidak jaga. Iya. Oke. Jadi, nah, jadi ya di filsafat barat khususnya ya, kan moral itu menjadi satu perbincangan, meskipun kurang juga filosof yang membincang. Kalau di klasik itu yang banyak membincangkan Aristoteles, misalnya. Oh ya, masa ini apa? Stoa, Elea itu banyak membincang. Tapi kan itu etika klasik. Betul. Di modern kayaknya yang paling banyak membincang itu Immanuel Kant. Betul kan, lalu kemudian nanti di tahap-tahap selanjutnya yang kemudian berpadu misalnya dengan psikologi. Dan apa misalnya pada Lawrence Kohlberg. Ada juga yang kemudian tapi dalam tataran metaetika misalnya yang kemudian seringkali jadi pandangan yang sebenarnya kalau secara terminologi berarti melampaui etika. Iya. Jadi ketika kita bicara soal moral, dia lagi bukan pada penilaian-penilaian normatif terhadap tindakan, tetapi ketika kita bicara metaetika berarti misalnya ketika saya bilang baik, apa makna baik?
Oh, siap. Apa artinya baik? Ketika saya bicara soal cinta, Apa jadi itu? bukan lagi soal pada tindakan, tetapi menguji kualitas dari ucapan atau makna dari Iya, baik baik, itu ya. buruk, Cinta, cinta, ya, dan seterusnya. bahagia, ya. Pantas, tak Ya, pantas gitu ya. pantas, ya. Misalnya Gitu. itu metaetika. Ya, misalnya Edward Moore misalnya dari Dia mau ya. ya misalnya bicara Bintang-bintang. soal ya ketika kita bicara baik misalnya apa yang kita maksud, ataukah misalnya salah seorang ahli etika dari Irlandia misalnya Alasdair MacIntyre yang mengkritik sebenarnya bahwa etika kita sebenarnya sudah kehilangan arah ketika kita lupa pada dasar dari penilaian atas tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan moral. Seharusnya kita kembali ke neneknya etika, yaitu kepada Aristoteles, yaitu yang soal etik, virtu etik itu ya, etika keutamaan itu. Oh ya, di zaman ya saya baru ingat. Di zaman ini klasik itu kan bicaranya keutamaan. Ya, keutamaan. Eudaimonia itu. Ya, eudaimonia. Ya, Socrates membincang itu, kemudian Aristoteles, Plato juga membincang itu. Ya. Jadi tujuan etik ya, itu sebenarnya keutamaan. Lalu kemudian ya keutamaan itu adalah bahwa kalau kita bisa bicara soal Aristoteles misalnya bukan having, bukan memiliki, tetapi bagaimana kemudian saya menjadi. Jadi dalam proses becoming, itu, becoming, ataukah kemudian yang seperti saya sampaikan tadi bukan soal apa yang saya miliki, tetapi suasana saya ketika kebahagiaan itu apa sih yang kita kejar? What kind of person should I be? Saya ini seharusnya menjadi manusia macam apa? Jadi bukan hanya soal bahwa karena misalnya kritik juga para filsuf bahwa ya keinginan kita itu kan tak terbatas. Kita hari ini mau punya motor, besok ingin mobil dan seterusnya. Nah, sementara kebahagiaan itu bukan happy, tetapi well-being. Ya. Nah, mungkin kalau dalam bahasa kita tujuan dari kehidupan kita adalah bahwa kita merasa kerasan, menerima ya, apa yang kita punya atau kita dalam perspektif kita syukuri nikmat yang kita punya gitu. Nah, bukan sekedar bahwa mengejar sesuatu untuk memenuhi segala hasrat dan keinginan kita, tetapi titik terpentingnya adalah bahwa kita merasa nyaman, at home dengan kerasan dalam istilah bahasa Jawa, apa yang kita alami, kita miliki saat ini. Nah, di situ kan ada unsur bahwa kita mengucap syukur. Jadi kita menerima itu situasi kita dengan kerelaan dengan well-being itu kalau dalam terminologi Qur'ani namanya hasanah. Nah, dan itu kan tujuan ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu dia misalnya. Jadi hasanah itu artinya ya sama keberadaan yang baik. Baik ya. Dan kita menerima itu dengan penuh rasa syukur misalnya. Ya, implikasinya kan biasanya qanaah, merasa cukup, ya wara, hati-hati, tawadu, rendah hati, ikhlas ya. Betul. Itu kalau dalam terminologi Qur'ani misalnya. Tetapi kan kita bisa mencari kemudian penjabarannya atau kemudian melihat kaitan-kaitannya antara ajaran-ajaran moral secara umum dan ternyata bahwa itu sama sekali tidak bertentangan, bahkan saling itu dalam nilai-nilai keagamaan kita. Menunjukkan moral itu sebenarnya lintas keyakinan. Betul. Dan dia bisa menjadi titik temu. Persis ya, sama seperti kita lah sekarang ini kan kita tak berbatas, kita tak ada lagi sekat-sekat, karena kemudian kita punya pandangan yang sama tentang nilai-nilai kemanusiaan. Ada juga pertanyaan, Pak Pendeta. Ya. Untuk bermoral itu mesti bertuhan apa tidak? Bisakah seorang yang tak percaya Tuhan itu bermoral? Menjadi seorang moralis ya? Iya, tanpa harus dalam prakteknya misalnya di sekolah-sekolah di Eropa misalnya, mereka orang tua yang sudah tidak beragama misalnya, anak-anaknya di sekolah itu diajar etika. Ya, jadi tidak lagi misalnya ketika dia harus Protestan atau Katolik, dia sudah keluar dari ajaran agamanya, sudah ini tetap mereka belajar etika. Dan sebenarnya kesadaran moral itu
semuanya kita punya gitu. Universal. Sesuatu yang kita miliki secara bersama. Hanya kemudian kalau kita menggunakan kategori dari Lorenz Kohlberg misalnya, tergantung pada titik mana kemudian kesadaran moral itu melekat pada kita, lalu kemudian kita gunakan untuk proses-proses pengambilan keputusan ataukah dalam menelaah persoalan-persoalan atau problem-problem yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kira begitu. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya moral itu ya sebenarnya hukum-hukum universal yang ada pada semua manusia ya. Ya. Kesadaran ya. Kesadaran itu. Masing-masing. Jadi misalnya saya bisa saja beragama, tapi saya mungkin bisa sangat tidak moralis. Iya, saya mungkin bisa jadi seorang koruptor atau Ya, saya menindas atau bahkan saya bisa menjadi sangat manipulatif mungkin atas nama agama, atas nama keyakinan saya dan seterusnya, dibanding dengan orang yang secara terbuka mengaku bahwa dia tidak bertuhan, tetapi kehidupannya jauh lebih jujur, jauh lebih menghargai hak-hak orang lain, hak-hak hidup, tidak memperalat sesama dan seterusnya, menjadikan kemanusiaan itu sebagai tujuan hidup, tidak katakanlah seperti itu. Karena saya ingat ajaran seorang pendeta tetapi juga seorang profesor etika yang mengatakan bahwa tindakan yang paling tidak bermoral sebenarnya adalah ketika kita menjadikan manusia sebagai alat dan menjadikan materi itu sebagai tujuan. Seharusnya terbalik. Ya, manusia adalah tujuan dan materi apapun yang kita berusaha untuk kumpul itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Jadi manusia sebagai alat, materi sebagai tujuan, itu paling tidak bermoral menurut Joseph Fletcher. Iya. Lalu, ya kemudian prinsip ya, bagaimana sesuatu perbuatan disebut perbuatan moral sih? Prinsipnya apa, kemaslahatan kah atau apa? Nah, itu kemudian misalnya dalam perspektif etik misalnya, misalnya dalam pandangan Jeremy Bentham misalnya, ya, yang kemudian melahirkan pandangan utility ya, atau John Stuart Mill misalnya, muridnya, ya, utilitarianisme misalnya, yang kemudian nanti menyeberang ke Amerika, pragmatisme, melahirkan pragmatisme misalnya. Ya, semakin banyak dari tindakan kita dirasakan manfaatnya oleh orang lain, maka tindakan itu semakin bermoral dan seterusnya, tindakan-tindakan seperti itu. Karena memang kalau kita lihat pandangan imperatif kategoris dari Kant itu sangat rigid, ataukah dalam etika deontologinya misalnya itu sangat rigid, karena kalau dia bilang tidak boleh berbohong atas nama apapun, ya tidak boleh, karena kita melakukan itu atas nama moralitas yang memerintah di dalam diri saya bahwa saya tidak boleh bohong. Selesai barang-barang. Meskipun itu untuk kepentingan menyelamatkan orang lain. Ya, misalnya ada problem misalnya yang dikemukakan dalam problem etik itu, bahwa bagaimana kemudian ketika dalam suasana perang lalu musuh masuk ke rumah kita lalu mengatakan tolong jangan sampaikan ke siapapun bahwa saya bersembunyi di sini. Lalu kemudian ada kawan yang datang mencari untuk menangkap si penyusup ini tadi. Hukum moral saya mengatakan bahwa ya saya harus katakan ya dia ada di sini, walaupun konsekuensinya adalah bahwa orang ini bisa jadi kehilangan nyawa, gitu kan. Itu etika, ya itu etika deontologi, etika kewajiban yang mengharuskan saya bahwa saya harus pada titik apapun dilarang berbohong, tidak boleh berbohong apapun. Lalu kemudian kan ada turunannya yang kemudian disebut dengan etika teleologis, etika tujuan ya. Teleon, dari kata teleon ya, bahwa suatu tindakan itu dianggap baik apabila tindakan itu tujuannya bertujuan baik gitu. Ya, tapi kan kemudian karena jadi meskipun berbohong bisa jadi kebaikan misalnya. Ini paradoksnya dengan tadi misalnya, ataukah misalnya seperti pandangan dari kalau dalam situasi seperti tadi ya bohong tidak apa-apa untuk menyelamatkan orang kan. Ya dia menjadi perbuatan bermoral. Ya, seperti itu. Atau tapi kemudian ada yang berusaha mendamaikan dari situ. Nah, kembali kita ke seorang tokoh dari Amerika, Profesor Joseph Fletcher itu tadi, yang kemudian dikenal sebagai ahli etika situasional, bahwa untuk menjembatani dua hal ini tadi
ada etika yang disebut dengan etika situasional. Oh, gimana? Bahwa ya, jadi etika situasional itu adalah bahwa berangkat dari pemahaman bahwa setiap situasi, setiap waktu itu punya kekhasannya. Oh, Jadi sehingga perlu mengambil keputusan berdasarkan situasi itu. Hari ini kita ketemu di sini, Iya, iya, Ustaz. iya, iya. Ini punya karakteristik kekhasan sendiri yang tidak akan mungkin berulang pada situasi yang akan datang paham. dalam keadaan apapun, Iya, sehingga iya, iya. perlu pemberlakuan dan sikap moral yang khas pula terhadap situasi ini, gitu loh. Kalau dalam pepatah Arab itu istilahnya kullu makam makal, kullu makal makam. Setiap tempat ada nalahnya, setiap nalah ada tempat. Nah, itu itu kalau dia. dalam Itu yang pepatah kemudian Arab, ya, disebut dalam etika disebut dengan Situasional. etika situasional. Ya, ya. Ya, jadi dalam situasi tertentu ya kita, nah sehingga memang takaran dari ketiga sikap etik itu tadi memang berbeda-beda, Ustaz. Jadi Ya, ya, ya. misalnya etika deontologi tadi itu ukurannya adalah Moral benar, itu sendiri. ya, benar, salah. Itu tidak ada hitam putih, tidak ada abu-abu di Iya, situ. iya. Baik buruk. Ya, baik buruk. Ya, benar, bermoral salah. tidak bermoral. Ya. Nah, yang kedua deontologi itu tadi adalah baik tidak baik. Itu ukurannya. Atau teologi. Ya, teologis itu tadi. Nah, situasional itu etika tanggung jawab. Oh, Iya, bertanggung jawab itu. Jadi kategorinya ketiga hal itu agak berbeda memang. jadi baik, ya benar salah, Ya, baik tidak baik, baik, ya. tanggung jawab tidak Betul, bertanggung bertanggung jawab. Betul. Jadi etika situasional itu lebih tanggung jawab. Oke. Iya. Nah, kemudian gini terakhir Pak Pendeta. Ya. Iya. Kalau kita bicara pakai perspektif misalnya spiritualis, Iya. bahwa ada sesuatu perbuatan yang sejatinya itu ya dia kalaupun masuk dalam kategori moral, dia adalah moral yang rendah. Yang saya resiprositas ya. Saya berbuat baik supaya orang berbuat baik sama saya. Iya, iya, Ya, iya. itu kan Iya, betul. Nah, memang dalam misalnya analisis atau penilaian misalnya Kohlberg misalnya dalam tahap-tahap kesadaran perkembangan kesadaran moral itu, bahwa memang ada pada satu titik kadang-kadang kita berada di moralitas infantilis, iya, iya. gitu. Yang itu kemudian Kayak gimana tuh? ya. Jadi misalnya di moralitas infantilis itu adalah moralitas di mana kemudian saya berlaku seperti anak-anak yang hanya mengharapkan perbuatan saya dari imbalan ataukah untuk menghindari hukuman. Moralitas peruntungan ya. Iya, jadi itu yang kemudian dalam dua kategori sebelum masuk ke imperatif kategorinya kan itu yang disebut dengan imperatif hipotetis. Hipotetis. Iya, Jika maka. Iya, jika maka. Iya, Jadi juga sebenarnya itu sebenarnya ada ajakan reflektif untuk kita beragama misalnya di dalam situasi sikap etik seperti itu atau pendirian moral seperti itu. Misalnya saya rajin bersedekah atau saya sering menyumbang dengan harapan bahwa Rezeki saya lancar. Ya, rezeki saya lancar. Iya. Saya banyak itu hipotetis. Supaya itu apa bedanya dengan orang di pasar? Iya. Ya, pelaku ekonom dan seterusnya yang hanya jadi kita seolah-olah mengajak Tuhan untuk berdagang. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau pada Kant dia bilang lakukan kebaikan demi kebaikan itu sendiri. Itu yang kemudian dia sebut dengan imperatif. Moral deontologis. Yang tadi saya teringat kalau di Islam itu pernyataannya Sayyidina Ali, ada 3 tingkatan orang beribadah. Betul. Ibadahnya pedagang, kenapa dia beribadah karena mengharap surga. Iya, betul. Ibadahnya budak, kenapa beribadah karena takut neraka. Iya, betul. Dan yang tertinggi itu ibadahnya orang yang merdeka. Beribadah karena cinta. Persis. Nah, itu dia kan, iya. Betul. Nah, jadi kalau masih ada peruntungan itu masih di bawah sebenarnya. Betul. Reward, punishment. Iya, betul. Saya hanya sekedar menghindari kadang-kadang dalam candaan kita bilang ya kalau kamu berbuat baik hanya untuk dapat reward dan seterusnya atau menghindari hukuman karena pakai helm karena polisi karena ada polisi tidak nyerempet lampu merah atau apa karena takut ada polisi, jadi kalau tidak ada polisi gitu. Jadi itu kita masih berada pada moralitas infantilis, belum dewasa, kanak-kanakan, belum moralitas orang dewasa. Betul, jadi tidak ada pengawasan. Moralitas orang dewasa. Kesadaran moral saya menyuruh saya harus taat. Kalau kata saya sufi itu, jika surga dan neraka tidak pernah ada, masihkah kau sujud menyembah? Persis. Itu dia. Jadi saya bahwa saya diberikan surga dan seterusnya
alhamdulillah. Iya, iya. Tetapi bahwa bukan semata-mata untuk itu saya melakukan. Saya beribadah demi ibadah itu sendiri. Oke deh. Ya. Kayaknya banyak pelajaran berharga yang kita dapat malam ini, sobat. Jadi ya moralitas itu aksioma universal yang ada pada semua manusia, lintas keyakinan. Kita bisa berbeda pada teologi, tapi di moralitas itu menjadi titik temu kita. Yang dalam bahasanya Hans Küng itu etika global. Ya, kita bisa berbeda dalam cara menyembah Tuhan, tapi sepertinya kita akan bersepakat bagaimana memperlakukan manusia. Siap. Terima kasih sobat, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih atas juga kehadirannya. Dan kami ini ambil gambar di rumah beliau, dan kami sering-sering mengambil gambar di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.